Bayangan Ka'bah menjulur panjang saat matahari Makkah mulai condong ke barat. Debu-debu halus beterbangan, dan angin panas menyapu jalan-jalan tanah yang membelah pemukiman suku Quraisy. Di antara hiruk-pikuk para pedagang dan aroma rempah yang terbawa angin, seorang pria berdiri di sisi Ka'bah, sendirian. Dialah Muhammad bin Abdullah, seorang yatim yang dikenal jujur, diam, dan penuh perenungan. Namun hari itu, langkahnya terasa berat, tapi pasti. Di bawah bayang Ka'bah yang agung, ia sujud. Tak seorang pun tahu bahwa bumi akan segera berubah karena doa yang dipanjatkan dari bibir yang gemetar di tempat yang sunyi itu. Malam sebelumnya, langit Makkah tak seperti biasa. Di rumah kecil yang sederhana, Rasulullah duduk diam, ditemani Khadijah, istrinya. Jibril telah datang. "Iqra," kata sang malaikat. Dan sejak saat itu, tidak ada yang sama. Dada Rasulullah bergetar, tubuhnya menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena beban risalah yang kini ia emban. "Ya Khadijah," ucap beliau pelan. "Aku harus mulai menyampaikan ini, meski dunia akan membenciku." Khadijah menggenggam tangannya erat. "Engkau tak pernah berdusta, wahai kekasihku. Lakukanlah, dan aku bersamamu." Ka'bah adalah pusat dunia bagi kaum Quraisy. Mereka menyembah berhala-berhala yang mengelilinginya. Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa seorang lelaki dari suku mereka sendiri akan berdiri di sana. Tidak untuk menyembah berhala, tapi untuk mengikrarkan tauhid. Rasulullah menengadahkan tangannya. Suaranya lirih, hanya didengar oleh langit dan para malaikat. "Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, sungguh aku lemah, dan Kaulah yang maha kuat. Aku hanyalah hamba-Mu yang hina, dan Engkau maha tinggi. Tunjukkanlah mereka jalan-Mu, dan kokohkan aku di atas risalah ini, meski harus kupikul bara di dadaku." Langit mendengar, para malaikat bersujud dalam hening, karena tahu, dakwah telah dimulai. Hari-hari awal dakwah berjalan sembunyi-sembunyi. Rasulullah mengumpulkan orang-orang terdekat, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid bin Haritsah. Mereka berkumpul di rumah Arqam bin Abi Arqam, di pinggir Bukit Syafa. Dalam rumah itu, lantunan ayat suci menjadi senjata yang lebih tajam dari pedang. Satu demi satu hati yang bersih mulai bergetar. Bilal bin Rabah, seorang budak hitam dari Habasyah, mendengar ayat-ayat itu dengan air mata. "Ahad, Ahad." Kelak hanya itu yang mampu ia teriakkan saat tubuhnya dicambuk di padang pasir. Suatu malam saat Rasulullah kembali dari rumah Arqam, ia menengadah ke langit. Gemintang bersinar terang. Dalam keheningan malam, ia berkata lirih, "Wahai Tuhanku, mereka belum tahu. Mereka belum mengenalmu. Aku tahu penderitaan akan datang, tapi selagi Engkau bersamaku, aku tidak takut." Langit menjawab dengan caranya, menguatkan hati para sahabat, mengirimkan ketenangan dalam dada mereka, dan mengukir jejak sejarah yang tak akan pudar. 3 tahun telah berlalu. Perintah datang untuk menyerukan kebenaran secara terang-terangan. Rasulullah naik ke Bukit Syafa, memanggil suku-sukunya satu persatu. "Wahai kaum Quraisy, wahai Bani Hashim, wahai keluarga Abdul Muthalib." Orang-orang berkumpul, Makkah terdiam. Lalu dengan suara tegas, Rasulullah berkata, "Jika aku katakan bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang, apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Oh tentu, engkau tak pernah berdusta." Beliau melanjutkan, "Kalau begitu, saksikanlah. Aku adalah utusan Allah yang memperingatkan kalian akan azab yang pedih." Keheningan pecah menjadi murka. Abu Lahab, pamannya sendiri, berteriak, "Celaka kau Muhammad, untuk ini kau kumpulkan kami?" Langkah pertama dakwah terbuka telah dimulai. Batu pertama penolakan pun dilemparkan. Meski dihina, disiksa, diasingkan, Rasulullah tak pernah mengeluh. Dalam setiap malam, ia kembali ke tempat sunyi di samping Ka'bah. Ia sujud dalam gelap di bawah bayangan dinding suci itu. Di sanalah ia berdoa, menangis, mengadukan segalanya hanya kepada Allah. "Ya Rabbi, sungguh mereka menghina bukan karena aku, tapi karena kebenaran-Mu. Maka kuatkan aku, dan jadikanlah lisan ini senantiasa jujur dalam menyampaikan risalah-Mu." Langit yang dulunya membisu, kini bergetar. Doa-doa dari bawah bayang Ka'bah telah menembus arsy. Allah mengutus Jibril dengan firman-firman agung yang mengguncangkan bumi. Ayat-ayat Al-Quran menjadi cahaya dalam gelap, air dalam dahaga, pelipur dalam luka. Tak ada yang tahu bahwa awal dari guncangan itu adalah satu doa yang sunyi.
yang dipanjatkan dengan air mata oleh seorang lelaki di bawah bayang Ka'bah. Hari ini, kita mengumandangkan azan ke seluruh penjuru bumi. Kita bersujud menghadap arah yang sama, kiblat yang sakral, Ka'bah. Tapi tahukah kita bahwa segalanya dimulai dari satu sujud yang sunyi, satu tekad yang teguh, dan satu doa yang menggetarkan langit? Doa sunyi di bawah bayang Ka'bah bukan sekadar kisah awal dakwah. Ia adalah pelajaran tentang keyakinan yang tak goyah, tentang cinta yang melampaui rasa takut, dan tentang bagaimana langit pun bisa digetarkan oleh suara yang jujur dari hati yang tunduk.